Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti pernah kan berurusan sama rekan kerja atau mungkin atasan yang seolah hidup dalam mode panik terus. Hahaha, iya ya. Yang semuanya itu mendesak gitu ya. Harus selesai detik ini juga. Betul, itu dia. Rasanya melelahkan banget ya. Nah, hari ini kita mau coba dalam ini pakai beberapa sumber dari Harvard Business Review soal kecerdasan emosional, pengaruh, dan juga ketahanan diri. Oke, Misi kita kali ini, spesifiknya, gimana caranya mengelola situasi kayak gini. Terutama dengan membantu orang itu menyadari konsekuensi dari sikap semua harus sekarangnya itu. nah ini menarik. Sumber-sumber ini memang kasih perspektif bagus. Bukan cuma soal gimana kita ya bertahan gitu aja, tapi lebih ke strategi proaktif. Proaktif ya, maksudnya? Maksudnya, kita coba pahami dulu dinamika psikologisnya, terus gimana kita bisa mempengaruhi secara konstruktif. Kuncinya memang di situ. Bikin konsekuensi nyata dari sikap semua mendesak ini kelihatan jelas buat mereka. Oke. Langkah pertama berarti coba ngertiin dulu ya, kenapa sih seseorang bisa mikir kalau semua hal itu darurat banget? Betul, jangan langsung ngejudge. Sumber dari Ellen Langer soal mindfulness, misalnya, bilang kalau perilaku itu mungkin sebenarnya masuk akal buat mereka saat itu. Mungkin ada tekanan lain yang kita nggak lihat gitu kan? Iya, bisa jadi. Atau cara mereka proses info beda. Makanya, Zenger and Folkman juga kan menekankan pentingnya mendengarkan untuk memahami, bukan cuma dengerin keluhan aja. Tapi paham bukan berarti setuju ya? Tepat, paham perspektifnya, tapi kita tetap harus kritis lihat dampaknya. Konsekuensinya ini yang penting. Nah, masuk kita ke inti fokus hari ini. Konsekuensi. Apa sih dampak negatif yang beneran kejadian kalau semua dianggap darurat terus-terusan? Wah, banyak. Emma Sepala misalnya bahas soal ini. Respons panik atau nuntut serba cepat dari atasan itu ternyata malah bisa ngerusak banyak hal. Ngerusak di mana tuh? Ya, loyalitas tim jadi terkikis, kepercayaan juga, bahkan kreativitas bisa mandek. Karyawan jadi takut salah, stres. Ujung-ujungnya produktivitas malah anjlok, bukan naik. Jadi malah kontraproduktif ya? Banget. Ada cerita dari dokter Doti juga kan, gimana satu respons marah aja dari atasan gara-gara kesalahan, itu bisa langsung hancurin hubungan kerja. Itu konsekuensi langsung yang kelihatan. Wah, ironis ya, niatnya mempercepat malah bisa bikin lambat dan ngerusak dalam jangka panjang. Ini nih konsekuensi yang perlu disadari banget sama mereka. Persis. Belum lagi, kita ngomongin biaya peluang atau opportunity cost. Apa yang hilang waktu fokus tim pecah gara-gara kebanyakan prioritas? Oh iya bener juga, kualitas kerja mungkin turun ya? Bisa jadi, atau inovasi nggak jalan. Dacher Klattner malah bilang, kalau terlalu ditekan, karyawan bisa sengaja loh ngurangin usaha atau kualitas kerjanya. Semacam perlawanan diam-diam gitu. Waduh. Nah, di sini konsep bahasa kerugian atau loss language dari Cialdini jadi relevan. Katanya kan, orang itu lebih termotivasi menghindari rugi daripada ngejar untung. Oke, jadi gimana pakainya? Ya kita artikulasikan dengan jelas apa yang bakal hilang kalau cara kerja kayak gini diterusin. Misalnya, kalau kita terus begini, kualitas kita bisa turun loh. Atau kita bisa kehilangan kesempatan X. Ini bantu menyadarkan konsekuensinya. Oke, paham. Jadi kita tunjukin apa ruginya. Tapi gimana cara praktisnya nunjukin ini ke mereka? Tanpa bikin mereka defensif atau malah jadi konflik gitu. Kan gak gampang ya? Iya, itu tantangannya. Ada beberapa strategi nih. Pertama, pakai pendekatan mindfulness tadi. Coba tantang asumsi mereka secara halus. Contohnya? Misalnya tanya, ini memang harus banget selesai hari ini ya? Apa konsekuensi terburuknya kalau baru besok? Bantu mereka bedain mana yang benar-benar urgent, mana yang cuma penting. Ini secara nggak langsung nunjukin konsekuensi yang mereka takutin itu seringkali nggak separah itu kok. Oke. Semacam reality check halus gitu ya. Terus ada lagi? Bisa pakai prinsip persuasi lain dari Cialdini. Selain loss language, ada prinsip konsistensi. Coba deh, ajak mereka bikin komitmen yang jelas. Mungkin ditulis gitu, soal prioritas sebenarnya minggu ini apa aja. Tujuannya? Orang kan cenderung mau konsisten sama komitmennya sendiri. Ini kayak mengunci fokus mereka. Jadi kalau mereka melanggar komitmen itu, konsekuensinya, misalnya kerjaan A jadi nggak maksimal, lebih terasa buat mereka. Oke, masuk akal.
Gimana kalau perlu ngomong lebih tegas? Nah, kalau perilakunya udah jadi pola, mungkin perlu percakapan yang lebih terstruktur. Mark Weisinger bilang, siapkan dulu. Sampaikan observasi kita secara netral. Misalnya bilang, saya perhatiin kok beberapa minggu ini banyak banget ya tugas yang masuk labelnya super urgent. Biar kita bisa jaga kualitas, gimana kalau kita duduk bareng sebentar, tentuin 1-2 hal yang paling krusial buat minggu ini. Jadi fokusnya ke solusi dan kualitas ya, bukan nyalain. Betul. Ini membuka diskusi soal konsekuensi kalau terlalu banyak prioritas, tapi nggak nyerang personal. Penting juga ingat kata Handstone soal umpan balik, ada pemicu emosi, kebenaran, hubungan, identitas. Kita antisipasi itu pas ngasih masukan. Satu lagi nih, gimana dengan diri kita sendiri? Gampang banget kan kita ikut-ikutan panik atau kebawa arus urgensi mereka? Nah, itu poin krusial banget. Sumber soal ketahanan diri atau resilience ngingetin kita buat kelola respons kita. Jaga energi, pasang batasan. Kalau perlu, ambil jeda. Tarik napas dulu. Jadi jangan ikut kebawa panik ya? Jangan. Ini bukan cuma buat jaga diri kita dari stres loh, tapi juga bisa jadi contoh. Kita nunjukin kalau ada cara kerja lain yang lebih tenang. Itu juga secara nggak langsung nunjukin konsekuensi positif dari pendekatan yang beda. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, hadapi orang yang semua darurat ini, pertama coba pahami dulu sudut pandang mereka, jangan langsung ngejudge. Ya, Terus, secara tenang dan cerdas, bantu mereka lihat konsekuensi negatif dari sikap itu. Fokus ke dampaknya ke tim, ke kualitas, ke tujuan jangka panjang, bukan nyalahin orangnya. betul. Gunakan komunikasi yang cerdas, mungkin pakai data kalau ada. Dan yang penting juga, jaga diri kita sendiri, jangan ikutan panik. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Bisa jadi nggak sih sikap semua mendesak dari rekan atau atasan Anda itu sebenarnya cuma gejala? Gejala dari masalah lain yang lebih dalam. Masalah lain gimana maksudnya? Ya, mungkin ekspektasi dari atasan mereka yang nggak realistis, atau mungkin kurang sumber daya, atau bahkan rasa nggak aman pribadi mereka sendiri. Oh, bisa jadi ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa geser obrolan dari yang tadinya cuma ngelola kebakaran harian, jadi coba eksplorasi bareng untuk nemuin solusi akar masalahnya? Kalau itu berhasil, konsekuensi positifnya bisa jauh lebih besar loh. Wah, itu pertanyaan menarik banget buat dipikirin. Iya kan? Coba direnungkan deh. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi wawasan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.